Baik, selamat pagi. Kita akan mulai kuliah mengenai female reproductive system, ya, sistem reproduksi pada wanita. Di histologi ini kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada wanita, terutama yang organ reproduksi interna, yaitu terdiri dari sepasang ovarium, sepasang tuba uterina falopii, uterus, vagina. Sedangkan organ reproduksi eksterna itu lebih dibahas di anatomi. Kita lihat di gambar ini, kita lihat ada sepasang ovarium, kemudian sepasang tuba uterina, dan uterus. Di bagian bawah uterus itu adalah cervix yang menuju ke vagina di situ. Nah, itu yang akan kita bahas di kuliah ini. Kalau kita lihat dari lateral, dari samping, maka uterus itu lebih mengarah ke depan ya, jadi posisinya anterior gitu. Dan di depannya tampak ada, ini adalah vesika urinaria. Itu sebabnya kalau pada wanita hamil, kalau hamilnya sudah besar, biasanya tidak bisa menahan kencing ya, karena vesika urinarianya tertekan oleh uterus ya. Jadi pada seorang wanita, kalau kita lihat anak laki, anak perempuan sejak kecil kita sulit bedakan. Mungkin kalau anak perempuan rambut pendek disangka anak laki, ya demikian juga. Kenapa? Karena secara fisik sama. Tetapi nanti begitu dihasilkannya hormon gonadotropik dari glandula hipofise, maka akan terjadi diferensiasi organ reproduksi. Maka pada seorang anak perempuan, dia akan mengalami menarche. Menarche itu adalah menstruasi yang pertama. Dan ini biasanya sekitar usia ya 11-12 tahun. Mungkin ada yang cepat 10 tahun atau yang agak lambat mungkin 13 tahun. Mulai dari menarche, maka seorang wanita akan setiap bulan mengalami menstruasi. Itu berlangsung terus sampai sekitar usia 50 tahun ya, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Itu akan terus mengalami menstruasi setiap bulan, kecuali saat hamil, itu tidak akan ada menstruasi. Berarti kalau seorang wanita menarche usia 10 tahun dan menopausnya usia 50 tahun, maka masa reproduksinya sekitar 40 tahun ya. Jadi nanti setelah mens terus setiap bulan, ada masanya menjelang 50 tahun gitu akan mengalami menopause ya, mulai dengan tidak teratur menstruasi dan akhirnya berhenti. Masa reproduksi ini dipengaruhi oleh faktor hormonal, neurologik, psikologik. Ya, jadi setiap orang juga kadang berbeda-beda awal menarche-nya, kemudian menopause-nya juga berbeda-beda usianya. Oke, kita akan lanjutkan dengan mempelajari organ dari reproduksi wanita ini. Ya, jadi ada ovarium. Ini adalah organ yang menghasilkan oosit ya, sel-sel telur. Lokasinya rongga pelvis. Jadi ovarium itu diliputi oleh suatu lapisan sel kuboid, satu lapis sel kuboid yaitu epitel germinal. Dan di bawah epitel germinal akan ada jaringan ikat longgar irreguler yaitu yang kita sebut tunika albuginea. Ovarium dibagi dua bagian, yaitu bagian korteks dan medula ya. Bagian korteks itu kita lihat banyak sekali bangunan-bangunan yang bulat dengan ada yang kecil, ada yang besar. Itu adalah folikel. Jadi folikel ini adalah suatu bangunan di mana di dalamnya kita bisa temukan adanya oosit, sel telur itu. Itu akan dikelilingi oleh sel sehingga bangunan itu namanya folikel. Kemudian di luar dari bangunan folikel ini kita bisa temukan juga anyaman jaringan ikat yaitu stroma dan juga sel-sel stroma. Folikel ini
nanti kita akan pelajari ada berbagai stadium. Jadi awalnya tuh sangat banyak sekali saat embriologi, awalnya perkembangannya itu ada 3 juta oogonia di setiap ovarium, tetapi kemudian selama bayi itu bertumbuh, selama waktu masa pubertas dan sebagainya, itu akan banyak oogonia yang mati, sehingga nanti waktu partus itu hanya 400.000 oosit yang ada di setiap ovarium, 400.000 oosit primer dan dalam stadium profase. Jadi oositnya itu ada dalam stadium oosit primer ya, di profase. Lalu di bagian tengah dari ovarium itu bagian medula namanya, itu merupakan jaringan pengikat longgar yang banyak pembuluh darah, yaitu di situ kita lihat banyak cabang-cabang dari arteri ovarika. Itu akan masuk dulu ke bagian medula. Ini gambar ovarium di mana dilapisi oleh epitel germinal, kemudian tunika albuginia, dan bagian korteks yang banyak folikel dan bagian medula. Ini juga sama dengan folikel-folikelnya berbagai stadium. Kemudian kita lihat juga gambaran histologisnya seperti ini ya. Jadi kalau tadi kan gambaran diagramatis mudah membedakan, tetapi di sini gambaran histologisnya seperti ini. Kita pelajari ada 4 stadium folikel. Di ovarium ini ada folikel primordial, di awal yang paling kecil, yang paling awal itu namanya folikel primordial. Oosit yang ada di dalamnya adalah oosit primer. Stadiumnya profase ya. Di sini kalau kita lihat oositnya dengan inti yang besar, letaknya mungkin tidak di tengah, eksentris, ada nukleolusnya, dan di luarnya diliputi oleh satu lapis sel folikel gepeng yang menempel di lamina basalis. Kemudian dia akan tumbuh menjadi folikel primer. Semakin besar oositnya juga, kemudian dikelilingi oleh selapis sel kuboid. Kalau itu hanya baru satu lapis sel kuboid, maka namanya adalah folikel primer unilaminar. Tapi kalau sel kuboidnya sudah lebih dari satu lapis, banyak lapisan sel kuboid, namanya adalah folikel primer multilaminar. Dan sel kuboid ini yang sudah berlapis-lapis kita sebut sebagai sel granulosa. Nah, ini adalah folikel primordial yang selapis gepeng. Sedangkan ini folikel primer, ya mungkin ini udah multilaminar ya karena lebih dari satu lapis. Ini juga folikel primordial. Sedangkan yang ini adalah folikel atresia. Jadi folikel atresia itu adalah yang oositnya sudah mati. Sehingga kita lihat di sini tidak tampak adanya oosit ya. Mulai dari folikel primer multilaminar itu di sebelah luar dari oosit mulai terbentuk lapisan yang aseluler yang kita sebut sebagai zona pellucida. Dan ini membatasi oosit dengan sel-sel granulosa yang ada di luarnya. Tetapi mereka masih bisa saling berhubungan, saling melalui tonjolan-tonjolan dari oositnya. Kemudian di sekeliling dari bangunan folikel primer multilaminar, kita lihat bahwa sel stromanya akan membentuk teka folikuli dan berada di sekeliling dari bangunan folikel primer itu. Nah, teka folikuli ini ada 2 lapisan, yaitu teka interna yang bentuk selnya kuboid, banyak kapilernya dan berfungsi
sintesis hormon yaitu androstenedion yang akan diubah menjadi estradiol. Sedangkan TK eksterna adalah jaringan pengikat fibrosa. Kita lihat gambarnya di sini. Ada folikel primordial banyak, dan di gambar ini juga folikel primordial. Ini folikel primer, unilaminer, yang ini primer, unilaminer juga, tapi sebagian sudah akan membentuk yang multilaminer ya. Kalau ini kita lihat di sini, ini adalah epitel germinal atau epitel germinativum, dan di bawahnya adalah tunica albuginea. Mungkin di buku ada salah cetak sedikit. Jadi tunica albuginea itu di bawah epitel germinal. Ini gambar berbagai stadium folikel. Kita tadi sudah sampai folikel primer multilaminer. Kita lanjutkan dengan folikel primer yang folikel sekunder ya. Yang ini adalah folikel sekunder. Ciri khasnya adalah mulai terbentuk adanya vakuola ya, jadi ada ruangan yang berisi cairan liquor folliculi di situ. Ini juga sama, folikel primordial yang kecil-kecil di sini tidak begitu jelas ya. Folikel primer multilaminer, ini yang unilaminer, ini folikel primordial, dan ini adalah folikel sekunder. Folikel sekunder disebut juga antral folikel. Kenapa? Karena di dalamnya sudah terbentuk suatu ruangan vakuola. Kalau masih kecil-kecil namanya vakuola, kalau besar namanya antrum folliculi. Sel granulosanya sudah mulai proliferasi, dan proliferasi ini dipengaruhi oleh hormon FSH. Di sini mulai tertimbun cairan-cairan liquor folliculi yang banyak mengandung hormon. Ya, ada macam-macam hormon di situ dan akan mengatur sekresi hormon LH dan FSH. Nanti lama-kelamaan liquor folliculi ini akan tambah banyak sehingga rongga-rongga kecilnya bersatu membentuk antrum folliculi. Nah, sel-sel granulosa yang berkumpul pada satu sisi itu, di mana yang ada oositnya disebut sebagai cumulus oophorus. Jadi cumulus oophorus itu satu bangunan yang di dalamnya ada oosit, di luarnya zona pellucida, kemudian satu lapisan sel kuboid yang mengelilinginya disebut corona radiata, dan di luarnya lagi adalah sel granulosa, dan dia akan berada di salah satu kutub. Bangunan itu disebut cumulus oophorus. Kemudian sel-sel stroma yang di luar dari bangunan folikel juga tadi sudah disebutkan, dia akan membentuk TK interna dan TK eksterna. Kalau folikel sekunder ini mengalami atresia, jadi oositnya mati, maka sel granulosa maupun TK internanya biasanya tidak mati dan dia akan tetap ada, membentuk suatu glandula interstisial yang berfungsi mensekresi hormon androgen. Folikel sekunder akan tumbuh lagi semakin matang, semakin besar menjadi folikel graft ya. Ini cukup besar, diameternya bisa sampai 2,5 cm.
Kalau follicle graft biasa dilihat juga dari lokasinya. Kalau dia sudah ada di permukaan ovarium, nah itu biasa udah follicle graft, bentuknya juga sudah beda dengan yang follicle sekunder karena udah sangat jelas sekali, antrumnya sangat besar, dan oositnya ada di salah satu kutub. Kita lihat gambarnya dulu. Ini adalah follicle graft. Ya, ini gambar yang sangat bagus, jelas. Jadi di sini ada oosit, yang ini aja kita lihat. Kemudian di lapisan luarnya ada zona pellucida, selapis sel kuboid corona radiata, kemudian sel-sel granulosa. Nah, sel granulosa yang di sekeliling ini, oosit, maupun sel granulosa yang ada di luar itu, yang di sini, ini sering juga disebut sebagai membrana granulosa. Sedangkan yang bangunan ini yang mengandung oosit, zona pellucida, corona radiata ini disebut sebagai cumulus oophorus. Itu yang disebut cumulus oophorus. Dan ruangan ini disebut antrum yang berisi liquor folliculi. Liquor folliculi ini juga banyak mengandung hormon. Sedangkan di bagian luarnya ini ada TK interna yang banyak sel-selnya, sedangkan TK eksterna yang lebih banyak jaringan pengikat. Ini juga ada beberapa stadium follicle. Dan ini adalah oosit. Ini oositnya yang dikelilingi oleh sel follicle. Ini yang bulat-bulat ini adalah sel follicle, ya. Itu dilihatnya dengan mikroskop elektron. Jadi di pertengahan siklus menstruasi, produksi estrogen oleh follicle graft dan follicle sekunder akan meningkat. Estrogen di darah juga akan meningkat. Akibat estrogen yang tinggi ini di darah, ini akan menyebabkan feedback inhibition terhadap FSH, follicle stimulating hormone. Jadi dia menghambat. Dengan adanya estrogen, maka ini menghambat dibentuknya FSH oleh hipofisis. Juga ini akan menyebabkan sekresi LH-nya meninggi. Kita sebut sebagai LH surge. Itu juga dihasilkan oleh sel basofil hipofise, ya. Nah, saat ovulasi ini, oosit primer akan berubah menjadi oosit sekunder. Dan oosit yang tadinya stadium profase 1 akan berubah menjadi stadium metafase. Oosit sekundernya inilah yang akan mengalami ovulasi yang akan dilepaskan. Sedangkan sisa dari follicle graftnya akan membentuk korpus hemorrhagicus dan nanti akan membentuk korpus luteum. Pada saat ovulasi, jadi itu terjadinya di pertengahan siklus menstruasi, follicle graft ini akan mendekati ke permukaan ovarium, kemudian menekan epitel germinativumnya sehingga iskemi, ditekan sampai akhirnya pecah. Dan itu saat ovulasi yang dilepaskan adalah, jadi follicle graftnya pecah, kemudian akan keluar terlepas oositnya yang udah stadium oosit sekunder, metafase, zona pellucidanya juga ikut, corona radiata, dan tentu juga liquor folliculinya akan juga keluar pecah karena ada darah juga sedikit. Nah, oosit ini akan masuk ke dalam tuba uterina. Dia akan ada di tuba selama 24 jam, ya, sambil menunggu apakah ada spermatozoa yang masuk atau tidak. Bila ada, maka akan terjadi fertilisasi, yaitu pembuahan,
akhirnya membentuk zigot. Bila tidak ada spermatozoa, tidak terjadi fertilisasi, maka oosit akan mengalami degenerasi dan akhirnya difagositosis. Jadi waktunya hanya 24 jam untuk bisa bertemu dengan spermatozoa di tuba uterina. Ya. Sisa dari follicle graft yang tadi sudah pecah, oositnya keluar, maka yang tersisa di situ adalah sel granulosa, sel TK interna, sel TK eksterna. Nah, itu sisanya ini karena tadinya suatu bangunan yang bulat, kemudian pecah, keluar isinya, dia jadi kolaps. Kemudian ini akan melipat-lipat ya, sel granulosa dan TK internanya melipat-lipat. Kalau sel TK eksterna karena jaringan ikat jadi dia tetap saja. Dan membentuk suatu bangunan namanya corpus rubrum atau corpus hemorrhagicum. Kemudian sel granulosanya tambah besar dan sitoplasmanya jadi mengandung suatu pigmen yang warnanya kuning yaitu pigmen lutein. Nah, ini sekarang sel granulosanya disebut sel granulosa lutein. Sedangkan sel TK interna juga membesar disebut sel TK lutein. Bangunan ini yang disebut corpus rubrum atau hemorrhagicum bila sudah tidak ada bercak darah di dalam, itu akan membentuk corpus luteum ya. Kita lihat di sini sel granulosa lutein dan TK lutein, di mana yang granulosa lutein itu lebih banyak ada di bagian tengah sentral dan dia tampak lebih warnanya lebih jernih, lebih terang. Dan sel granulosa lutein juga bisa mengubah androgen ya, dari sel TK lutein menjadi estrogen. Sel TK lutein itu di bagian yang lebih luar, jumlahnya lebih sedikit, selnya lebih kecil dan lebih gelap, dan mensekresi progesteron, androgen dan sedikit estrogen. Nah, hormon-hormon inilah yang dari sel corpus luteum ini, hormon estrogen dan progesteron, itu akan menghambat sekresi FSH dan LH. Sehingga FSH dan LH-nya tidak terbentuk, akibatnya tidak ada folikel di ovarium yang bisa tumbuh. Folikel di ovarium tadi dari primordial tumbuh jadi primer, jadi sekunder. Nah, kalau dari primordial ke primer, kita tidak tahu apa yang mempengaruhi pertumbuhan. Tapi dari primer ke sekunder dan seterusnya itu dipengaruhi oleh FSH. Nah, ini tidak akan ada lagi yang tumbuh selama corpus luteumnya ada. Itu sebabnya kalau tidak ada fertilisasi, maka corpus luteumnya hanya hidup selama 10 atau 14 hari. Akhirnya dia akan mati. Karena corpus luteumnya mati, berarti tidak lagi membentuk progesteron. Jadi tidak ada lagi yang menghambat FSH dan LH. Maka FSH-nya nanti juga akan disekresi lagi, maka di ovarium akan tumbuh lagi folikel-folikel itu ya. Dan juga akibat dari progesteron yang menurun ini, maka di uterus akan terjadi menstruasi. Jadi corpus luteumnya hanya hidup 2 minggu. Tapi kalau ada fertilisasi, maka akan terbentuk plasenta yang menghasilkan hormon gonadotropin. Dan corpus luteumnya akan tetap ada selama 3 bulan.
Jadi lebih lama, kurang lebih ini jadi cukup besar juga, corpus luteumnya bisa 5 cm diameternya. Ini disebut sebagai corpus luteum gravidarum atau verum. Yang akhirnya corpus luteum gravidarum ini juga akan mengalami degenerasi dan diinvasi oleh jaringan ikat sehingga membentuk corpus albicans yang di tengahnya sudah banyak jaringan ikat, kemudian dia mengalami otolisis dan difagositosis oleh makrofag. Ini adalah gambar corpus luteum yang terdiri dari sel granulosa lutein dan sel TK lutein. Di sebelah luar yang selnya tampak lebih jernih, lebih besar granulosa lutein, yang ini adalah TK lutein. Ini adalah corpus albicans. Kita lihat sudah banyak jaringan pengikat di bagian luarnya, di bagian dalam sini ya, di corpus luteumnya berubah jadi corpus albicans. Nah, ini kesimpulan semuanya. Bagaimana pengaruh di ovarium, pembekuan folikel, kemudian juga sampai terbentuk corpus luteum, corpus albicans. Ini semuanya rangkumannya. Ini adalah hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dari folikel. Dari hipofise ada FSH, folikel tumbuh, nanti mengalami ovulasi. Kalau setelah ovulasi, kalau tidak ada fertilisasi, maka corpus luteumnya hidup selama 14 hari. Kalau ada corpus luteum, dihasilkan hormon progesteron dan estrogen, ini feedback inhibition ke hipotalamus. Ya. Ini juga sama pengaruh hormonal terhadap ovarium, terhadap ovulasi di mana ada LH dan juga peningkatan estrogen. Nah, ini kalau ini kita lihat juga dari apa yang terjadi di ovarium, yang terjadi di uterus, dan kadar hormon di dalam darah. Ya, jadi di sini kalau kita lihat sebetulnya ada fase di mana sel folikel tumbuh di ovarium. Ya, ini fase di mana oosit tumbuh di ovarium. Kemudian di sini adalah terjadinya ovulasi. Kemudian setelah itu terbentuk corpus luteum di sini. Kalau tidak ada fertilisasi, maka corpus luteum akan hidup selama 14 hari. Tapi kalau ada fertilisasi, dia akan hidup selama 3 bulan. Kalau kita lihat juga hormonnya di sini, saat ovulasi akan terjadi peningkatan hormon FSH dan di sini estrogen. Bukan FSH, LH dan estrogen yang mendadak meningkat sehingga terjadi ovulasi. Ya, di sini ya. Nah, selama ada corpus luteum, maka di sini hormon estrogen dan progesteronnya meningkat. Jadi bisa mempertahankan supaya dinding uterus ini bisa tetap tebal. Jadi kalau ada kehamilan bisa tertanam di dalam dinding uterus. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan tuba uterina fallopi. Jadi setelah oosit dihasilkan oleh ovarium, kemudian dia mengalami ovulasi sehingga keluar dari ovarium, dia akan masuk ke dalam tuba uterina ya. Tuba uterina ini kita lihat ada 2 buah di kanan dan kiri uterus, panjangnya sekitar 12 cm, diameternya 1 cm. Dibagi atas 4 bagian.
ada bagian yang paling dekat dengan uterus yaitu pars intramuralis. Yang ini adalah pars intramuralis di dalam situ. Kemudian bagian ismus yang sempit. Kemudian ini ampula, bagian yang paling lebar. Dan yang ini adalah infundibulum, di mana di ujungnya ada fimbriae. Itu bagian-bagiannya. Seharusnya oosit itu akan ditangkap oleh fimbriae, kemudian masuk ke dalam tuba uterina. Di sana akan bertemu spermatozoa kalau ada, dan terjadi fertilisasi, ya. Tapi bila bertemunya dengan spermatozoa sampai di luar dari tuba, ini tempat-tempatnya bisa lihat di sini ada banyak, maka akan terjadi kehamilan ektopik yang kita sebut kehamilan di luar kandungan, ya. Ini tidak bisa bertahan lama, mungkin hanya sekitar 2 bulan, ya. Nah, ini potongan tuba uterina. Kita lihat dari bagian infundibulumnya, yaitu bagian yang paling dekat ovarium. Infundibulum, kemudian ini ovarium. Nah, ini ovarium, ini fimbriae. Jadi bagian infundibulum. Ada bagian ampula yang paling berkelok-kelok. Dan ada bagian ampula, bagian ismus, ya. Yang intramuralis tidak tampak di gambar ini. Jadi kalau kita lihat tuba uterina fallopiae ini, lapisannya ada tunica mucosa. Tunica mucosa, submucosa ini mungkin sebaiknya jarang dipakai sekarang, ya. Ini. Jadi tunica mucosa, tunica muscularis, dan tunica serosa, itu saja. Tunica mucosanya epitel selapis silindris dengan 2 macam sel, yaitu PEG cell dan ciliated cell. Lalu di bawahnya ada jaringan ikat, yaitu kita sebut lamina propria. Kemudian tunica muscularis itu adalah otot polos yang berjalan sirkuler dan longitudinal. Dan di paling luar adalah tunica serosa. Secara histologis, tunica mucosa ini adalah epitel selapis silindris dengan 2 macam sel, PEG cell dan ciliated cell. Yang PEG cell ini sel yang menghasilkan sekret, sedangkan ciliated cell adalah sel yang mempunyai silia. Di bawahnya jaringan ikat yaitu lamina propria, jaringan ikat longgar, ada sel jaringan ikat, fibroblast, dan lain-lain. Lalu tunica muscularis itu otot polos yang jalannya ada yang sirkuler dan longitudinal. Jadi ada 2 lapis, ya. Lapisan yang sirkuler dan lapisan yang longitudinal. Tunica serosa merupakan peritoneum yang meliputi tuba. Nah, kita bisa lihat di sini 2 macam sel sekretori itu adalah PEG cell, sedangkan silia itu adalah yang ciliated cell, ya. Tapi di praktikum agak sulit kita bedakan, ya. Itu untuk lihatnya agak sulit membedakan. Jadi sekretori sel ini atau PEG cell ini fungsinya adalah menghasilkan sekret untuk memberi nutrisi ke oosit yang ada di tuba,